Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia mempunyai banyak potensi untuk memimpin transisi energi bersih global. Salah satu kuncinya adalah dengan penggunaan biodiesel sawit. Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan biodiesel sawit sebagai sumber energi bersih, yaitu dengan meningkatkan persentase campuran biodiesel sawit pada bahan bakar solar, seperti target B40 pada tahun 2025 serta penerapan B50 pada tahun 2026. Dalam hal ini, hilirisasi sawit sangat penting sebagai bagian dari energi terbarukan. Sawit diolah menjadi biodiesel yang dapat mengurangi kebergantungan kita pada energi tak terbarukan. Dengan hilirisasi sawit, nilai kelapa sawit dapat meningkat dan juga membuka banyak lapangan kerja di sektor industri serta memperkuat ketahanan energi nasional kita. Untuk mempercepat langkah ini, DPR sedang mengkaji rancangan undang-undang perkelapa sawitan atau RUU. RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi biodiesel sawit. Namun di suatu sisi yang lain yang wajib kita perhatikan, hilirisasi sawit yang tidak berkelanjutan bisa menjadi bumerang tersendiri bagi kita. Jika tidak dikelola dengan benar, ancaman seperti deforestasi, emisi karbon dari pembukaan lahan gambut bisa lebih besar dari emisi yang kita minimalisir saat ini. Transisi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan sangat bergantung pada pengembangan hilirisasi kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel yang merupakan prioritas pemerintah dalam mewujudkan target bebas emisi. Jadi, jika saya terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, saya akan memanfaatkan 3 fungsi DPR, yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks ini, DPR RI memegang peran krusial melalui fungsi legislasi dengan merumuskan dan mengesahkan RUU perkelapa sawitan yang tidak hanya mengatur tata kelola produk sawit, tetapi juga menekankan aspek berkelanjutan dan sosial agar produksi biodiesel tidak malah menimbulkan emisi berlebih akibat deforestasi atau praktek tidak ramah lingkungan. Selain itu, fungsi anggaran DPR penting dalam memastikan alokasi dana yang memadai untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dan memberdayakan petani sawit kecil, sehingga hilirisasi biodiesel dapat berjalan efektif dan inklusif. Terakhir, fungsi pengawasan DPR RI menjadi kunci untuk memantau secara ketat pelaksanaan program biodiesel secara implementasi regulasi, agar kebijakan tersebut benar-benar membawa dampak positif terhadap ketahanan energi nasional dan pengurangan gas emisi rumah kaca, sekaligus mencegah penyimpangan yang dapat berakibat merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan sinergi ketiga fungsi ini, DPR RI berperan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tapi juga penjamin keberhasilan transformasi energi hijau demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.